Konvensional dalam menulis, tidak konvensional menurut penulisan akademis maupun non akademis pun tidak konvensional. Ya, Anda bisa lihat jika Anda sudah punya bukunya. Setiap Ustadz Manahem itu menulis nama orang itu ditulis tahun lahir dan matinya. Jadi misalnya Muslim. Setiap nama Muslim disebut, itu ada tahun lahir dan tahun wafatnya. Itu tidak konvensional, tidak dalam penulisan akademis ataupun non-akademis. Tetapi juga ada yang salah gitu. Kesalahan yang sebenarnya sangat elementer, yang tidak boleh terjadi bagi seorang penulis. Misalnya, menyebut Ibnu Hisham sebagai penulis sirah. Ibnu Hisham itu bukan penulis sirah. Dia itu editor, mengedit karya Ibnu Ishaq. Ya, kalau Anda baca introduksinya, pengantar Ibnu Hisham, itu jelas sekali. Dia mengumpulkan riwayat Ibnu Ishaq, ya, dan dia sendiri tidak bertemu dengan Ibnu Ishaq. Dia mengambilnya dari seorang yang namanya Al-Bakkai. Ustadz Manahem mengatakan bahwa Ibnu Hisham ini penulis kitab nasab. Dan kitabnya ini tidak populer di kalangan kaum revisionis barat ya. Jadi Ustadz Manahem ini ingin membenturkan pemikirannya dengan kesejahteraan revisionis. Ya, karya kitab nasab ini tidak populer di kalangan para sarjana barat yang revisionis. Loh, gimana akan populer wong kitabnya nggak tersedia? Mungkin Ustadz Manahem tidak tahu. Jadi kitab nasab ini tidak extant today. Nggak ada, kitab nasab ini tidak terbit sekarang, hilang. Soal sumber ini juga sangat bermasalah. Ya, untuk saya sangat bermasalah. Sebelum saya masuk pada substansi, misalnya Anda menulis tentang nasab Nabi, nasab orang-orang Arab, tapi tidak mendiskusikan buku terpenting dalam nasab yang ditulis oleh orang paling awal yang menulis tentang nasab Nabi dan nasab orang-orang Arab, yaitu ditulis oleh Ibnul Kalbi, ya, pada abad kedua. Jadi Ibnul Al-Kalbi itu wafat tahun, saya lupa, kayaknya 204. Jadi sangat awal. Dia adalah penulis tentang nasab Arab, tentang Nabi yang paling awal. Nah, dia menulis buku namanya Jamharatul Nasab. Anda harus baca itu. Kalau Anda menulis nasab, itu ada. Dan saya lihat di daftar isi tidak ada gitu. Jadi yang kedua, yang juga penting, itu karya Ibnu Hazm dengan judul yang hampir mirip. Judulnya itu Jamharat Ansabil Arab. Itu harus itu. Anda menulis nasab tentang Arab, tentang Nabi, tidak mengutip dua buku penting, itu naif dalam kesarjanaan. Dan ini sudah didiskusikan dalam kesarjanaan Barat. Saya jika Anda tak ingin, saya ada reviewnya yang saya print kemarin. Saya kira saya tidak punya banyak waktu. Nah, ini kritik yang substantif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Manahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian yang istimewa. Dan saat ini saya masih ditemani oleh Ustadz Manahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke materi, ini khusus kita mereview ya. Mereview kegiatan kemarin pada hari Jumat minggu kemarin di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi sebelumnya kita tim dari Surabaya atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang sudah diundang ke sana, kami ucapkan banyak terima kasih kepada jajaran dari Universitas Sunan Kalijaga UIN Yogyakarta, dan sekaligus terima kasih kepada Bapak Dekan dari Usuluddin yang telah mengadakan acara yang kita nantikan bersama, yaitu bedah buku Ustadz Manahem Ali, dan ditanggapi langsung oleh Profesor Muin Siri. Nah, ada beberapa catatan di sini kenapa kita mereview acara kemarin, karena keterbatasan waktu. Jadi tidak semua pertanyaan dari Profesor Muin Siri itu bisa dijawab semuanya ya. Dan supaya tidak ada
ganjel di hati. Ini Ustadz Ali akan khusus menjawab beberapa pertanyaan dari Profesor Muin Siri. Kemungkinan pertanyaan ini nanti akan kami bagi dalam beberapa sesi ya, mungkin 1 atau 2, 3 sesi ke depan karena tidak mungkin selesai kita jawab pada malam hari ini. Nah, untuk yang pertama ini Ustadz Ali, pertanyaan dari Bapak Muin Siri, itu ada pertanyaan yang menarik dalam mengkritisi buku dari Ustadz Menachem Ali, yaitu yang berjudul Filologi Judeo-Arab itu, bahwasanya pertama yang dikritiki, jadi ini saya menarik ya, kenapa? Sebetulnya acara kemarin itu adalah mengkritisi isinya, tetapi Profesor Muin Siri seakan-akan berhadapan dengan mahasiswanya dalam menyusun tesis atau skripsi. Bedah skripsi. Jadi teknis penulisannya yang dibahas dan itu memakan waktu. Sebetulnya itu sayang sekali ya. Waktu yang sedemikian panjang hanya membahas soal teknis penulisan. Dan Ustadz Ali di sini bukan orang baru dalam menulis buku karena karya beliau ini sudah banyak ya. Bahkan mendapatkan penghargaan dan juga tulisan ini sudah dipasarkan di jurnal ya, di luar negeri atau di dalam negeri. Ada yang di Jerman. Ada yang juga di Jerman, ada yang juga dalam bahasa Inggris. Jadi kalau soal tulis menulis, Ustadz Ali ini bukan orang baru, bukan pertama kali menulis. Tetapi Profesor Muin Siri kemarin mengkritisi dari gaya penulisan. Misalnya gaya penulisan Ustadz Ali dinilai tidak konvensional. Baik itu secara konvensional atau tidak konvensional, itu tidak istilahnya tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan standar karena katanya ada yang beberapa yang diulang-ulang hanya karena menampilkan tanggal lahir dan wafatnya. Mungkin Ustadz Ali bisa menjawab soal ini. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Seperti yang tadi disampaikan sebagai pengantar, sebelum kita lanjutkan dalam bentuk representasi apa yang saya tulis, barangkali ini penting, saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada UIN, Sunan Kalijaga, dan sekaligus yang paling khusus dan yang paling saya hormati, yakni Bapak Profesor Muin Siri, yang itu merupakan pertama kali bagi saya face to face dengan beliau untuk membicarakan hal yang paling sentral apa yang saya tulis dalam buku saya yang berjudul Filologi Judeo-Arab. Sebetulnya ada sesuatu yang membahagiakan bagi saya, tapi sekaligus ada sesuatu yang mengecewakan. Mengapa saya sebut itu membahagiakan? Karena harapan saya pertemuan itu merupakan sesuatu yang paling penting ketika ada pernyataan-pernyataan baru yang bisa disampaikan oleh Profesor Muin Siri berkaitan dengan buku yang sudah saya tulis. Barangkali memberikan usulan-usulan temuan terbaru atau memberikan sesuatu jawaban yang sebenarnya itu tidak saya tulis dan seharusnya itu bisa dielaborasi. Tetapi faktanya apa yang saya harapkan itu tidak ada. Jadi yang saya tulis sebetulnya itu tidak ada sesuatu jawaban yang lebih meyakinkan lagi kecuali apa yang sudah saya paparkan dalam buku Filologi Judeo-Arab. Jadi intinya di situ saya betul-betul kecewa. Kecewa dalam arti tidak ada temuan yang terbaru dari Profesor Muin Siri. Dan kebanyakan yang beliau sampaikan itu hanya kutipan-kutipan dari sarjana-sarjana revisionis tanpa memberikan jawaban yang berasal dari temuannya sendiri. Bagaimana menginvestigasi data itu tidak ada. Kecuali hanya copy paste dari pernyataan para sarjana revisionis. Dari situ saya kemudian merasa sesuatu yang tidak nyaman dalam konteks sebagai seorang akademisi. Nah, sekarang saya mencoba untuk menjelaskan kembali dan sekaligus meluruskan kepada netizen apa yang telah disampaikan oleh Profesor Muin Siri berkaitan dengan hal-hal yang tidak penting yang saya anggap itu provokatif. Perlu saya jawab di sini karena waktu itu saya tidak banyak waktu. Tidak ada banyak
kesempatan untuk mengurai. Karena itu bagi saya tidak terlalu penting. Tapi malam ini saya akan coba luruskan dan sekaligus saya jawab. Poin yang pertama yang dikritik oleh Profesor Moon Insiri, yakni berkaitan dengan stylistik, gaya penulisan, yang bagi beliau itu sulit untuk dijelaskan. Saya tidak tahu sulit dijelaskan itu dalam konteks apa. Apakah karena memang sengaja dia tidak membaca secara utuh dari apa yang saya tulis, atau memang ada beberapa kalimat yang sebetulnya sulit dipahami, atau bagaimana? Saya juga belum mendapatkan gambaran penting. Karena beliau waktu itu tidak menjelaskan apa dasar-dasar kesulitan dalam membaca tulisan saya itu. Tapi yang jelas, stylistik dari penulisan saya yang katanya tidak mengikuti standar tulisan yang konvensional, bahkan tulisan yang tidak konvensional. Menurutnya begitu. Sehingga ini tidak sesuai dengan pola penulisan standar yang sifatnya akademik. Dari situlah kemudian beliau menyimpulkan ini karena tulisannya banyak mencantumkan tanggal kelahiran, tanggal wafatnya sang tokoh, sehingga buku ini tebal. Ini bahasa yang sangat sarkastis sebetulnya. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk membaca secara utuh dari tulisan beliau sendiri, yang sebetulnya tidak jauh beda dengan apa yang saya tulis dalam buku saya. Nah, Pak Edi sekarang lihat, ini ada dua buku. Ini karya yang saya tulis, yakni Filologi Judeo-Arab, dan ini adalah karya Profesor Moon Insiri, judulnya Rekonstruksi Islam Historis. Tebalnya hampir sama. Ya, tebalnya hampir sama. Tapi saya harus menjelaskan bahwa kedua buku ini diterbitkan oleh penerbit yang sama. Ini diterbitkan oleh penerbit Suka Pers, yakni Sunan Kalijaga Pers, penerbit UIN Sunan Kalijogo di Yogyakarta, dan buku saya juga sama diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga. Hanya beda tahun penerbitan. Kalau buku saya diterbitkan tahun 2025, sedangkan karya Profesor Moon Insiri ini diterbitkan tahun 2021. Nah, ini bisa dilihat penerbitannya tahun 2021. Sedangkan buku saya ini diterbitkan tahun 2025. Ini ada cetakan pertama tahun 2025. Hanya beda beberapa tahun yang tidak jauh jaraknya. Nah, sekarang berkaitan dengan stylistik penulisan itu, gaya penulisan. Perhatikan, kalau kita baca buku Profesor Moon Insiri, kalau di buku ini, saya ambil contoh saja ya, berkaitan dengan penyebutan nama Ibnu Ishaq sebagai seorang tokoh yang dikenal sangat populer sebagai ahli sejarah dalam dunia Islam. Dan saya berikan contoh di sini, nama Ibnu Ishaq itu dipaparkan di halaman ketiga, halaman 26, halaman 161, halaman 175, halaman 199, halaman 201, halaman 203, halaman 206, halaman 326, dan seterusnya. Sambil contoh. Halaman 3, ya, halaman 3. Di buku ini disebutkan pada halaman 3, Ibnu Ishaq wafat tahun 150 Hijri atau tahun 767 Masehi. Ibnu Ishaq disebutkan tahun kelahirannya. Halaman 3. Nah, sekarang kita lihat lagi pada halaman 26. Di halaman 26 kita lihat di buku beliau, halaman 26, dituliskan nama yang sama. Ibnu Ishaq wafat tahun 150 Hijri atau sama dengan 767 Masehi. Diulang berapa kali? 2 kali. Tahun wafatnya diulang berapa kali? 2 kali. 2 kali. Lihat lagi pada halaman 161. Halaman 161,
Saya cek lagi di buku ini. 161, Ibnu Ishaq wafat tahun 150 Hijri atau 676 Masehi, diulang lagi cara penulisannya. Oke. Kemudian kita cek lagi halaman 175. Di halaman 175 kita bisa lihat di sini 175 Ibnu Ishaq wafat tahun 150 Hijri atau 767 Masehi. Diulang lagi. Oke. Kita lihat lagi halaman 199. Halaman 199 juga disebutkan nama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq wafat tahun 150 Hijri atau 767 Masehi. Diulang lagi. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Halaman 201. Halaman 201. Kita lihat. Halaman 201. Kita bisa baca nama Ibnu Ishaq diulang lagi. Wafat tahun 150 Hijri atau 767 Masehi. Sudah Berapa kali diulang? Sudah 7 itu. Pak Edi tinggal menghitung berapa kali tadi. Iya, udah 6 Oke. atau 7 itu. Kemudian lihat halaman 206. Halaman 206. Bisa berikan contoh-contoh saja Pak Edi. 206. Ibnu Ishaq wafat tahun berapa? 150 Hijri atau 767 Masehi. Berapa kali diulang? Kemudian kita lihat lagi halaman 231. Halaman 231 kita lihat 231. Ibnu Ishaq wafat tahun 150 Hijri atau 767 Masehi. Diulang lagi. Ini style penulisan Profesor Mun Inziri. Ya. Lagi saya berikan contoh, halaman 326. 326 kita lihat di sini. 326 Ibnu Ishaq wafat tahun 150 Hijri atau 767 Masehi. Kalau dikatakan di dalam buku saya menyebutkan nama tokoh, kemudian saya sertakan tahun kelahiran ataupun tahun wafatnya, kemudian saya ulang lagi di halaman yang lain, dan saya tulis dengan gaya penulisan yang sama. Kenapa itu menjadi masalah? Dan kenapa itu dianggap tidak konvensional? Kenapa itu dianggap tidak akademik? Dan menyalahi aturan standar penulisan yang sifatnya akademik, bahkan non-akademik. Katanya disebut satu kali saja di depan. Cukup satu kali saja kalau disebutkan nama tokoh, kemudian wafat tahun berapa, lahir tahun berapa. Setelah itu kalau diulang nama sang tokoh, tidak perlu diberikan tahun kelahiran ataupun tahun wafatnya. Tapi masalahnya, kalau itu konsisten dengan pernyataannya, kenapa buku beliau yang dia tulis dengan cara yang sama? Ada 8 kali tadi. Berarti itu apakah saya menyalahi aturan standar akademik? Kalau seandainya itu dianggap menyalahi aturan akademik, kenapa tidak mempersoalkan buku yang dia tulis sendiri? Berarti ini cara pemahaman yang lurus atau memang mencari-cari alasan? Cari-cari alasan aja. Saya sebetulnya ingin menjawab pada forum itu. Tapi bagi saya waktu itu tidak menjawab karena tidak penting. Mengapa tidak penting? Karena yang ingin saya tunggu-tunggu adalah bagaimana memberikan kontribusi supaya tulisan saya itu lebih bisa disempurnakan. Dalam hal apa? Temuan-temuan terbaru yang justru menggugurkan argumentasi yang saya tulis. Isinya. Itu yang saya harapkan. Isinya. Tapi pertanyaannya, bahkan faktanya, tidak menyentuh hal-hal yang sangat prinsip tadi. Justru yang dibahas adalah hal-hal yang sifatnya stylistik berkaitan dengan gaya penulisan yang sebetulnya kalau buku itu seandainya saya bawa itu akan menjadi masalah besar. Apa yang dia sampaikan sebetulnya mengkritisi bukunya sendiri, bukan mengkritisi buku saya sebetulnya. Betul tidak? Betul. Itu baru soal apa? Gaya penulisan yang menurutnya itu
tidak mengikuti standar penulisan akademik, bahkan non-akademik. Tapi faktanya, bukunya sendiri melakukan hal yang sama. Berarti sebetulnya itu tidak esensial. Tidak ada sesuatu yang perlu disampaikan di forum yang mulia itu sebetulnya. Dan ini merupakan kesadaran yang harus dibangun bersama. Sebelum menyatakan sesuatu, seharusnya dipikirkan apa ini dampaknya bagi sang tokoh. Iya kan? Kalau sudah seperti ini, siapa yang salah? Apakah saya yang disalahkan? Atau justru Profesor Moon Insiri menyalahkan tulisannya sendiri? Iya. Oke? Yang kedua, mengenai repetisi. Poin-poin yang diulang-ulang yang menurutnya itu membosankan. Yang menurutnya itu tidak sesuai dengan gaya penulisan yang mengikuti standar akademik. Pertanyaannya, apakah pernyataan yang demikian itu bisa dibenarkan? Dan kalau apa yang saya tulis di buku saya itu, mana poin yang disebutkan sebagai pernyataan yang diulang-ulang? Kalau betul yang diulang-ulang itu maksudnya tahun kelahiran sang tokoh, wafat dari sang tokoh, memang saya ulang-ulang. Tapi kalau yang diulang-ulang itu adalah poin-poin penting, itu senyampang yang saya tulis, saya tidak menemukan data itu. Poin yang mana itu yang dimaksud? Tapi justru saya menemukan hal yang sangat unik di sini. Profesor Moon Insiri sendiri dalam bukunya ini, Rekonstruksi Islam Historis, ya, itu justru ketika menyampaikan sesuatu, bahkan ada pengulangan-pengulangan yang terus-menerus tanpa memberikan bukti-bukti baru. Dan itu bagi saya juga membosankan. Justru saya membosankan. Contoh, sambilkan satu contoh yang barangkali bisa dibaca. Pada halaman 326 ya, 326. Profesor Moon Insiri menulis demikian. Biografi Nabi paling awal yang sampai kepada kita sekarang ialah kitab yang dikarang oleh Ibnu Ishaq. Wafat tahun 150 Hijri atau 767 Masehi. Ditulis pada periode Abbasiyah. Kitab ini diedit oleh sejarawan yang hidup satu generasi setelahnya, yaitu Ibnu Hisham, yang menukilkan dari teks Bakkai. Tahun wafat tahun 183 Hijri atau 799 dengan beberapa modifikasi. Ini dia menguraikan demikian, oke? Kemudian di halaman 224 saya ambil contoh 224. Di halaman 224 dia menulis sesuatu yang penting di sini. Di bagian awal kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, biografi kenabian, Ibnu Hisham mencatat bahwa dia tidak memperoleh bahan-bahan bukunya langsung dari Ibnu Ishaq, melainkan melalui muridnya yakni Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai. Wafat tahun 183 Hijri atau 799 Masehi. Ini kalimatnya tadi sama atau tidak? Ya. Sama. Diulang berapa kali? 2 kali. 2 kali. Sekarang kita lihat. Halaman 185. Di halaman 185. Nah, sekarang lihat. Misalnya sirah karya Ibnu Ishaq yang sampai kepada kita sekarang merupakan hasil suntingan Ibnu Hisham. Wafat tahun 218 Hijri atau 833 Masehi. Orang yang hidup satu generasi setelah Ibnu Ishaq. Perlu dicatat, Ibnu Hisham tidak mendapatkannya langsung dari Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham tidak mendapatkannya langsung dari Ibnu Ishaq, melainkan dari muridnya Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, wafat tahun 183 Hijri atau 799 Masehi. Berapa kali diulang? 3 kali. Beliau sendiri menulis karya ini melakukan repetisi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Kalimatnya sama lagi. Kalimatnya sama lagi. Apa sesuatu yang baru yang dia sampaikan dalam bukunya? Begitu mudahnya dia mengkritik tulisan orang yang sebetulnya dia tidak mampu menunjukkan di mana pengulangan-pengulangan itu. Tapi dia sendiri lupa untuk melakukan otokritik terhadap tulisannya.
Siapapun yang pernah baca buku ini, tidak mungkin mereka akan tertawa di forum yang mulia itu. Ketika seorang tokoh yang bernama Profesor Mun Inziri mengatakan ini tulisan Menahem Ali, banyak pengulangan, banyak repetisi, poinnya diulang-ulang, mereka tertawa. Seakan-akan saya sadar, mereka baca belum buku yang sudah saya tulis. Mereka baca belum buku yang ditulis oleh Profesor Mun Inziri yang saya tunjukkan buku ini. Barangkali mereka semua belum baca sebagian. Atau sebagian sudah pernah baca tapi tidak tertawa. Karena apa? Apa yang saya tulis tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Profesor Mun Inziri. Tapi justru yang dinyatakan oleh Profesor Mun Inziri justru mengkritik tulisannya sendiri yang melakukan banyak repetisi. Ini adalah cara yang tidak sehat sebetulnya di forum yang mulia itu. Mudah-mudahan Profesor Mun Inziri mendengar apa yang saya sampaikan ini. Dia harus otokritik terhadap tulisannya. Bukan terlalu lancang untuk mengatakan sesuatu kepada orang lain yang barangkali tidak satu pemikiran, tapi terlalu mudah menyatakan yang tidak tepat. Dan itu tidak elok. Itu bahasa yang provokatif. Saya berkali-kali menggunakan kata-kata itu. Ini bahasa yang terlalu provokatif. Yang sebetulnya itu kalau dipelajari dengan bukunya langsung, seharusnya itu tidak keluar dari lisannya seorang tokoh yang bernama Profesor Mun Inziri. Atau dia lupa dengan tulisannya. Dia lupa dengan tulisannya sendiri, gitu kan? Oke, meskipun itu diawali dengan saya akan memberikan pujian, yang kemudian saya lanjutkan dengan memberikan catatan kritis. Tapi ketika memberikan catatan kritis terhadap buku yang saya tulis, dia lupa tidak memberikan catatan kritis terhadap buku yang dia tulis sendiri. Ya kan? Iya. Kemudian berkaitan dengan artikulasi, connecting the dot. Iya. Yang katanya ini antar kalimat tidak nyambung. Tidak nyambung. Pertanyaannya, yang tidak nyambung itu di mana? Karena dia membaca antar kalimat itu hanya potongan kalimat awal, yang itu bukan merupakan kesimpulan. Dia memberikan contoh apa? Di halaman yang 74. Dan memang saya tulis demikian, betul, saya periksa betul. Halaman 74 itu yang beliau baca hanya poin ini. Kan sebetulnya saya memberikan argumentasi. Pertama, bla 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 bla. Kedua, bla bla bla. Dan seterusnya ya. Ketika membaca poin kedua, alasan kedua, saya menulis demikian. Ibnu Hisham juga melaporkan nasab sang nabi dalam kitabnya dan beliau hidup sezaman dengan seorang rahib Kristen yang bernama Santo Theophanes. Nah, saya tuliskan tahun kelahiran 758, tahun wafatnya 818 Masehi, yang juga mencatat nasab nabi. Ini belum titik. Ini masih ada kelanjutan kalimatnya. Dalam konteks ini, Santo Theophanes mengakui Muhammad sebagai sosok historis, kemudian ada kelanjutan. Namun dokumen yang ditulis oleh Santo Theophanes itu tentu saja berdasarkan perspektif teologis khas Kristen yang menolak kenabian sang tokoh, tetapi beliau tidak menolak keautentikan nasab sang tokoh. Santo Theophanes adalah seorang teolog Bizantium dan sekaligus sebagai seorang historian yang diakui otoritasnya oleh Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodok dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Saya menjelaskan mengenai masa hidupnya Ibnu Hisham dikaitkan dengan masa hidupnya Santo Theophanes. Dalam konteks ini, saya ingin menyuguhkan data kepada para pemirsa bahwa dua tokoh yang berseberangan iman, berbeda keyakinan, tapi mereka satu suara berkaitan dengan Keturunan Ismail. siapa itu? Muhammad itu yang diklaim oleh Muslim sebagai nabi. Beliau itu lahir leluhurnya dari siapa? Itu yang kemudian dijelaskan. Karena kalau bicara mengenai Santo Theophanes, saya jelaskan panjang lebar di sini. Itu baru poin kedua, itu belum kesimpulan. Tapi dia potong di situ, di bagian awal, seakan-akan itu menjadi kesimpulan. Padahal nama-nama leluhur Nabi dari versi yang ditulis oleh Santo Theophanes itu masih ada di halaman-halaman berikutnya. Belum kesimpulan, masih panjang Pak Edi. Itu baru poin kedua. Loh, panjang sekali. Tapi kenapa
kok tidak dibaca secara utuh. Saya punya prediksi begini, kemungkinan dia sudah merasa tidak happy dengan karya saya ini, malas bacanya. Itu yang bisa saya berikan jawaban. Makanya kalau bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dia tidak baca sama sekali. Hanya bab 1 saja. Yang dia baca hanya bab 1, itu pun bab 1 halaman-halaman awal. Tidak sampai tuntas. Kenapa? Dia sudah tidak merasa happy dengan apa yang saya tulis. Tidak merasa happy itu bukan karena tidak menarik, tapi karena ada faktor X. Silakan pahami itu, apa faktor X. Dan itu merupakan paralinguistik kalau bahasa saya. Karena ada kaitannya dengan linguistik dan ada paralinguistik. Dunia medsos itu, Pak Edi, tidak berdiri sendiri. Apa yang saya tulis dan apa yang beliau tulis itu gayung bersambut di dunia medsos. Dan itu ada kaitan dengan karya ini. Itulah sebabnya menjadi kendala. Bagaimana mengapresiasi karya seseorang itu kalau ada gap, entah gap itu apa namanya, saya sebut dengan faktor psikologis, sehingga pemahaman dan pembacaan itu tidak utuh. Makanya sebetulnya perbedaan pendapat itu tidak perlu kita anggap sesuatu yang saling bermusuhan. Justru perbedaan pendapat itu memperkaya banyak perspektif. Kalau kita belajar apa yang namanya teori yang digagas oleh siapa itu? Michel Foucault. Dia menulis karya besar, judulnya The Archaeology of Knowledge. Arti harfiahnya itu arkeologi pengetahuan. Pengetahuan itu, Pak Edi, tidak netral. Apa yang saya tulis itu mesti ada message. Message, pesan yang sebetulnya bukan netral. Apa yang ditulis oleh Profesor Moon Inziri itu juga ada message, dan message itu tidak netral. Tidak ada pengetahuan itu yang netral. Saya sadar itu sesadar-sadarnya. Mau seobjektif apapun. Seobjektif mungkin karya seseorang itu mitos. Pasti subjektifnya ikut. Subjektivitas itu ada. Tapi masalahnya begini, kalau kita membaca menggunakan pisau teori yang digagas oleh Michel Foucault berkaitan dengan the archaeology of the knowledge. The archaeology of knowledge itu arkeologi pengetahuan. Pengetahuan itu bukan hanya muncul di era kita, tapi pengetahuan itu juga muncul di era sebelum kita. Bahkan pengetahuan itu juga muncul di era sebelum kita. Iya. Kira-kira itu berapa tahapan tuh? Iya. Ya, saya bisa bayangkan tuh. Di era sebelum kita. Berarti berapa generasi itu? Masih ke belakang lagi. Semua itu ada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu semua yang tidak hidup di era kita, dan kita memang tidak hidup di era pengetahuan itu, kita ada gap. Gap itu apa? Gapnya adalah faktor kebahasaan, kemudian faktor kebudayaan, dan masih banyak elemen-elemen yang tidak mungkin saya ceritakan di sini. Tapi yang jelas, arkeologi pengetahuan itu ada jejaknya. Dan jejak pengetahuan itu bisa didapatkan dari inskripsi, bisa didapatkan dari manuskrip-manuskrip tua. Bayangkan kalau manuskrip yang ditulis pada abad ke-1 Masehi, bahkan abad sebelum Masehi, ke-5 Masehi, kita ini abad keberapa? 21. Tapi kalau kita bisa akses data itu, ini yang namanya arkeologi pengetahuan itu tersimpan di situ. Jadi misalnya soal apa itu kemarin yang dibahas, soal Saracen itu kan, kan data yang paling paling awal yang dapat kita akses itu kan data yang ditulis oleh Claudius Ptolemy ketika menggunakan istilah Saraceni dalam bahasa Latin itu. Kita bisa jumpai itu. Itu abad kedua Masehi. Nah, masalahnya kita kan ada gap dengan era abad kedua. Kita hidup era abad 21. Dan ini jaraknya sangat panjang. Tapi masih dapat kita akses. Bagaimana kita membacanya, itu butuh the art of reading. Ya, tapi dia mengatakan sejaman itu harusnya tulisan itu waktu kejadian. Yaitu perspektif beliau sebagai seorang katanya historian. Tapi sebagai seorang filolog juga punya istilah sendiri.
dan itu tidak bisa diseragamkan. Nah, disinilah perlu kearifan dalam memahami apa yang dimaksud itu. Tidak memaksakan kehendaknya. Setiap istilah itu pasti memiliki pesan. Saya ambil contoh. Dalam kajian saya sebagai seorang linguistik dalam arti diakronis, lintas zaman. Ada istilah morfologi. Kami mengenal istilah morfologi. Kamus dalam konteks linguistik itu ada istilah morfologi. Sedangkan ilmu kedokteran itu juga ada morfologi. Kalau ditanya, apa yang kamu maksud dengan morfologi? Versi kedokteran dengan versi filologi itu beda. Tapi ada sesuatu yang sama. Morfologi dalam konteks linguistik itu adalah susunan antar huruf yang membentuk makna dalam satu kaitan kata. Misalnya, kata sikat, sakit, hurufnya sama atau beda? Sama. Hurufnya sama. Itu morfem namanya. Morfemnya sama. Huruf yang fonemnya sama. Tapi huruf-huruf itu ketika disusun dengan cara yang berbeda akan membentuk makna yang berbeda. Susunan itu yang dimaksud, meaningnya itu beda, maknanya beda. Nah, itu yang disebut morfologi. Ya. Sedangkan dalam ilmu kedokteran, morfologi itu susunan tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu ada susunannya, nggak bisa dibolak-balik. Tidak mungkin tulang yang ada di kaki diletakkan dipindahkan ke pundak atau tulang pundak diletakkan di kaki. Itu akan mengubah makna dari struktur tubuh. Dari situlah kebetulan ada istilah yang sama, tapi tidak bisa dipraktekkan keduanya dengan cara yang persis sama. Nah, kesalahan Profesor Mun Inziri itu, saya harus mengikuti cara pikir dia. Perspektif yang dibangun dalam konteks ilmu sejarah. Ya, nah, di sini sebetulnya faktor yang menentukan bagaimana kedewasaan kita harus memahami itu. Bayangkan Pak Edi, saya harus menyatakan kepada publik, ini kebetulan yang menyaksikan acara kita itu bukan hanya awam, tapi para dosen, para mahasiswa. Dan itu kemarin kita tahu sendiri, mereka begitu antusias untuk menyaksikan acara-acara kita ini. Nah, saya harus menegaskan, para filosof saja itu punya istilah-istilah yang berbeda, tapi ternyata penjelasannya sama. Bayangkan itu. Istilah yang dipakai mereka berbeda, tapi penjelasannya sama. Tapi ada juga sebaliknya. Penjelasan yang dipakai itu sama, ya. Tadi saya mengatakan apa? Istilah yang dipakai beda, penjelasan sama. Tapi ada juga yang sebaliknya. Penjelasannya beda, tapi istilahnya sama. Nah, dan itu wajar dalam dunia filsafat. Iya. Dan dalam konteks ini kita harus sama-sama saling belajar sebetulnya. Ya, untuk pertanyaan yang lain itu dia mengatakan bahwa Ibnu Hisham itu bukan penulis sirah, tetapi hanya editor dari Ibnu Ishaq. Ya, itu soal istilah yang menurut beliau lebih tepat. Tapi kita kan sebelum menulis sesuatu, itu kan kita pikirkan. Sebetulnya yang kita tulis itu mau dikonsumsi oleh masyarakat mana. Kalau saya sebutkan di sini, itu di halaman berapa ya? Halaman 75. Kan saya jelas mengatakan, Ibnu Hisham bukan hanya dikenal sebagai seorang sejarawan yang menulis kitab sirah. Sirah ini, saya menggunakan istilah apa? Menulis kitab sirah. Sirah di sini saya gunakan dengan tanda kutip. Artinya apa? Yang saya maksudkan, dia bukan penulis sirah. Bukan penulis yang ori. Editornya itu. Dia editornya. Ini hanya soal pilihan diksi saja. Tapi di sini kan orang sudah paham di situ. Saya berikan tanda kutip. Sama seperti begini, saya berikan ilustrasi. Saya menyebut Anda sebagai anjing. Saya berikan tanda kutip. Apakah yang saya maksud itu betul-betul anjing? Iya, istilah aja itu. Iya kan? Iya. Itu seharusnya menjadi perhatian. Tapi memang ya, ini
pilihan diksi itu tidak gampang. Dan selera setiap orang itu berbeda. Dan memang kita tahu beliau itu bukan penulis yang ori. Dia hanya sebagai kompilator. Dia sebagai yang mengedit. Ya, dan itu semua orang sadar. Makanya saya berikan tanda tanda apostrof di sini. Tetapi beliau juga dikenal sebagai penulis kitab nasab. Nah, ketika saya berikan kitab nasab, istilah nasab tidak saya berikan tanda kutip. Karena apa? Dia memang betul-betul penulis kitab nasab. Tapi kayaknya Profesor Mun Inziri itu keberatan dengan apa yang saya tulis ini. Entah beliau sudah baca ini secara lengkap atau a priori dengan apa yang saya tulis, saya tidak tahu. Dan yang mengatakan beliau itu sebagai penulis kitab nasab itu bukan saya. Saya kan mengutip dari seorang yang ahli di bidangnya. Siapa itu? Bakar Abu Zaid, penulis kitab Tabaqat An-Nasabin. Mana kitabnya ini? Kitabnya ini, Tabaqat An-Nasabin. Ini tingkatan-tingkatan orang pada masanya yang berbeda-beda, kurun yang berbeda-beda, siapa-siapa mereka itu yang dipandang sebagai seorang ahli nasab. Salah satunya adalah Ibnu Hisham itu sendiri. Nah, di dalam buku ini, kitab ini, yang ditulis oleh Bakar Abu Zaid, taklifnya, penulisnya itu Bakar Abu Zaid, judulnya Tabaqat An-Nasabin, di halaman yang ke berapa ini? Sebentar saya cek ya. Di halaman yang ke 51 ada nama itu penyebutan. Di nomor 92 Ibnu Hisham. Nama aslinya Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub Al-Himyari, ya kan? Beliau wafat tahun berapa? Di sini ada penegasan di sini. Ini angka tahunnya ya. Kemudian di sini ada penjelasan, kana aliman bil ansab. Dia itu orang yang dikenal sangat mahir dalam bidang ansab. Ansab itu apa? Ilmu nasab. Dan juga wal lughah, dan juga pakar bahasa. Wa ahbar al-Arab, dan juga berkaitan dengan sejarah bangsa Arab. Siapa yang ngomong begini? Bukan saya. Yang ngomong begini itu, dia sebagai ahli nasab, itu adalah Bakar Abu Zaid. Dan beliau memberikan penjelasan. Di sini ada, dia itu punya kitab ya. Lahu bagi dia, maksudnya bagi Ibnu Hisham. Ada beberapa kitab, di antaranya ini. Ansab Himyar. Mana kitabnya ini? Ini saya bawakan. Jadi tidak mungkin ini kitab yang belum ditemukan pada masa-masa itu. Ini sudah ada kitabnya. Jadi kalau dikatakan kitabnya tidak ada, ini kira-kira bagaimana ini pernyataan Profesor Mun Inziri ini? Saya tidak mungkin kan menjawabnya pada masa itu. Apa mungkin saya vulgar mengatakan demikian? Kan tidak elok. Tapi ini saya bawakan sebagai bukti. Namanya adalah kitab apa? Kitabut Tijani fi Muluki Himyari. Jadi ini yang disebut kitab nasab. Judul aslinya adalah Kitabut Tijani fi Mulukil Himyari. Ini kitabnya. Jelas ya kitab ini? Nah, tuh, jelas kan? Nah, sekarang kitab itu juga jadi kitab Ansab Himyar. Ansab Himyar ini nama lainnya adalah At-Tijani fi Muluk Himyari. Dan ini terbitan tahun 1347, persis seperti kitab yang saya punya ini. Terbitan tahun berapa? Sama. 1347. Iya. 1347. Jadi kitab yang ditulis oleh siapa itu? Ibnu Hisham, diterbitkan di edisi awal. Ini edisi awal yang saya punya. Ini kitab langka Pak Edi. Yeah. Kalau cetakan-cetakan yang terbaru masih lebih mahal cetakan pertama. Ini kita memberikan sajian kajian kayak begini. Ini nggak main-main kita. Bukan sekedar omong kosong. Kita berbasis pada data. Dan yang mengatakan beliau sebagai ahli nasab itu adalah Bakar Abu Zaid. Seperti yang saya jelaskan dalam buku saya ini.
ya kan? Berarti ketika menyebut Ibnu Hisham sebagai penulis kitab Sirah, ini ada penandanya. Apa itu? Tanda apostrof, tanda apa itu? Koma 2 di atas itu. Kutip. Supaya apa? Jangan dipahami ini sebagai penulis ori, tapi sebagai apa? Kompilator, editor. Seharusnya begitu. Kan tidak langsung menjustifikasi orang. Langsung menuduh. Iya kan? Ini seharusnya kalau dikatakan orang yang bijak. Tapi kayaknya semua orang tahu deh bagaimana bahasa yang beliau sampaikan itu. Kemudian untuk masalah nasab itu katanya Ustadz Ali kok tidak mengambil kitab nasab yang tertua karya dari Ibnu Kalbi. Termasuk dari Ibnu Hazm ya. Karena begini Pak Edi, kalau berkaitan dengan Ibnu Kalbi, itu memang tidak saya bicarakan di bab pertama. Ya. Tapi saya singgung di bab yang kedua. Lihat ini, bab kedua. Ya. Polemik nasab dalam kitab nasab dan tahrif kitab suci. Itu saya berikan, bahkan itu bukan kitab pertama Al-Kalbi itu. Yang paling utama itu bukan tulisan Ibnu Kalbi. Kitabnya mana? Yang ini Pak Edi. Ini ya. Nah, Ibnu Kalbi itu punya kitab nasab. Nah, yang dia juga dikenal sebagai ahli nasab. Ini ada 3 jilid. Besar ya? Besar-besar kayak begini. Ini ukuran apa ini ya? Ini ukuran kertas folio kayaknya ya. Lebih besar. Ya. Ini baru jilid yang pertama. Masih ada 2 jilid lagi. Itu kalau tebalnya itu mungkin sekian Pak ini. Iya. Kan tidak mungkin saya bawa semua. Apalagi ke Jogja ya. Apalagi saya bawa ke Jogja. Nah, ini adalah judulnya jelaskan di sini. Jamharah An-Nasab li Ibni Kalbi. Nah, lihat nih ya. Nah, tuh. Jamharah An-Nasab li Ibni Kalbi. Namanya siapa? Hisham Abul Mundir Ibn Muhammad Ibn Syaib Al-Kalbi. Wafat tahun berapa? 204 Hijri. Berarti ini abad ketiga Hijri. 200. Tapi beliau ini bukan penulis nasab generasi yang paling awal. Bukan. Masih ada lagi yang lebih awal. Dan kemarin beliau mengatakan ini yang paling awal katanya. Iya. Padahal bukan. Itu bukan paling awal. Masih ada yang lebih awal lagi. Siapa itu? Saya tuliskan di sini. Ini namanya, ya kan? Mereka meninggalkan karya-karya besar yang sangat berharga bagi kita. Maksudnya, di era kekhilafahan Bani Abbasiyah itu banyak ulama yang ahli nasab. Dan meninggalkan karya-karya besar dalam bidang nasab. Nah, saya sebutkan di sini. Yang pertama, Mu'arrij bin Amr bin Harith As-Sadusi. Wafat tahun berapa? 195 Hijri. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Tapi kemarin Pak Mun'in Sirri mengatakan Ibn Kalbi. Berarti mana yang lebih tepat? Iya, salah dia. Profesornya salah itu. Baru kemudian setelah tokoh yang bernama Mu'arrij bin Amr bin Al-Harith As-Sadusi, penulis kitab Hafadh min Nasab Quraisy, baru diteruskan oleh Hisham ibn Muhammad bin Syaib Al-Kalbi. Tahun berapa? Wafatnya 204. Nah, itu baru betul. Katanya tidak dikutip. Katanya nggak dikutip. Iya. Jadi kadang-kadang saya itu berpikir, ini sudah dibaca belum buku saya? Saya curiga buku saya itu nggak dibaca. Paling dibaca itu bagian-bagian awal. Karena apa? Dia sudah tidak merasa suka dengan saya, sehingga malas baca. Hanya bab 1 dia Jadi ngaku. ada apa ya? Ada kesombongan intelektual. Ini bahaya. Seorang pemikir kalau sudah merasa makomnya tinggi, merasa sombong dengan intelektualnya, meremehkan yang lain, akhirnya apa? Jatuh sendiri. Kesandung. Iya kan? Jadi masih banyak kitab-kitab nasab itu yang saya sebutkan, tapi ini di bagian bab kedua. Belum dibaca itu. Ya, memang nggak dibaca. Dia kan mengaku langsung bahwa malas membaca bab kedua, bab ketiga. Dia baca bab satu saja. Itu pun tidak secara utuh. Iya kan?
Tapi dia berani mengatakan bahwa ini Ustadz Ali tidak mengambil buku nasab yang paling tua katanya dari Ibnu Kalbi dan Ibnu Hasan. Nah, kita semua tahu kalau kitab ini memang jarang diakses oleh kalangan Muslim tradisionalis. Kalaupun banyak yang tahu, iya. Tapi kalau banyak yang punya, saya nggak yakin. Saya tidak tahu di antara orang-orang yang punya kitab ini siapa saja, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya salah satu di antara orang yang punya kitab ini. Yang lain-lain saya nggak bisa jawab. Tapi ini kitab yang paling paling penting untuk apa? Dibaca berkaitan dengan nasab orang-orang Quraisy itu. Iya. Dan beliau juga menulis kitab yang paling populer. Kayaknya kitab ini banyak dibaca orang. Kitabnya apa namanya? Kitab Al-Asnam. Kitab berhala. Yang pernah kita bahas heboh mengenai soal yang membawa leluhur ya, Ba'alawi itu. Yang ke ya kan? Arab itu. Ke Yang Mekah soal itu. Arab Kohton. Iya. Yang memasukkan Berhala-berhala berhala ke dalam Ka'bah. Kita akan bahas kitab ini. Tahun wafatnya sama, sang tokoh ini. Abi Mundir Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi. Wafat tahun berapa? 204 Hijri. Ini sama. Penulisnya sama. Memang orangnya sama. Bukan orangnya beda, orangnya sama. Jamhara an-Nasab li Ibni Kalbi. Hisham Abul Mundir bin Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi. Wafat tahun berapa? 204. Sama. Nah, beginilah seharusnya untuk membahas. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya begini Pak Edi. Saya akan menjelaskan itu menurut saya sudah detail di sini itu. Sangat detail dibanding apa yang beliau tulis. Tapi masalahnya tidak dibaca. Ketika saya menguraikan kritikan saya terhadap buku ini. Saya menulis buku saya itu, kan sudah baca buku ini. Dan saya baca mulai halaman awal sampai halaman akhir. Makanya saya tahu, coretan-coretan di banyak sekali. Mulai awal sampai depan. Awal sampai akhir. Sampai pengulangan tadi tahu semua ya. Pengulangan-pengulangan yang beliau tulis, saya tahu semua. Cuma yang di sini dia nggak baca semua. Kenapa? Saya begitu mencintai tulisannya Profesor Mun Inziri, sehingga saya harus membaca itu detail. Nggak tahu kalau beliau, karena mungkin ada rasa psikologis tadi. Tapi ngomongnya mencintai Ustadz Ali. Bahasanya itu bahasa sarkasme sebetulnya, bukan yang sebenarnya. Ya. Nah, sekarang coba saya tunjukkan di sini. Saya ambil contoh mengenai soal yang amat penting. Saya cek ya soal ini Saracen. Saya ambil contoh. Kita belum bahas Saracen detail, nanti edisi berikutnya ya. Salah satu poin yang saya penting untuk sampaikan di forum podcast kita ini, saya akan mengkritik tulisan beliau di halaman 304. Beliau di halaman 304 ketika membahas mengenai Saracen itu begini. Kata Saracen digunakan oleh orang-orang Kristen saat itu untuk merujuk kepada suku-suku Arab. Etimologi dan asal-usul kata Saracen masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana modern. Pertanyaannya, kenapa beliau tidak memerinci? Siapa-siapa mereka? Yang mempermasalahkan. Yang mempersoalkan soal itu. Iya kan? Misalnya McDonald yang beliau sebut. Tapi di sini tidak menyebutkan nama-nama para ahli di kalangan kesarjanaan revisionis ketika membahas Saracen. Hanya menyebut menjadi perdebatan di kalangan sarjana modern. Siapa mereka? Nggak ada penjelasan. Oke? Kalau begitu, apakah dia menjelaskan secara detail di sini? Tidak. Berarti ada gap di sini kan? Antara yang dia sampaikan dengan apa yang sedang kita baca. Kemudian di sini disebutkan, menurut salah satu pendapat, kata itu diadopsi dari bahasa Arab sarrokun, dalam kurung para pencuri, merujuk kepada orang-orang Arab yang nomadik. Pertanyaannya, siapa yang berpendapat bahwa istilah Saracen itu diambil dari kata sarrokun yang dalam bahasa Arab itu maknanya para pencuri? Tidak disebutkan. Tidak ada penyebutan di sini. Siapa namanya? Siapa? Hanya menyebutkan salah satu pendapat. Iya, siapa pendapat siapa ini? Pendapat saya mungkin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ini namanya betul. Cara penulisan yang tidak fair. Tidak. Ya. Cara penulisan yang sebetulnya ada hidden agenda.
Tahu maksudnya? Ah, Ada pesan-pesan terselubung. Supaya apa? Tidak bisa di cross check. Kecuali kalau orang itu modelnya kayak saya, mencoba untuk menggali sampai pada akarnya. Tapi kalau orang itu hanya sekedar membaca, cukup dengan, ya itu ada pendapat. Ya pendapatnya siapa? Itu ditulis oleh Mun Inziri. Padahal itu bukan pendapatnya Mun Iya, Inziri. bukan. Tapi pendapatnya siapa? Pendapat dari orang yang tidak disebutkan namanya. padahal ini penting loh. Padahal itu penting. Ini menyangkut masalah keturunan Nabi Muhammad yang dikatakan itu sebagai sarohun, pencuri. Ini berkaitan dengan Sarasen, dia hanya menyebutkan satu pendapat. Padahal seharusnya banyak pendapat kan? Banyak pendapat. Sebagaimana yang diuraikan kemarin, Iya. ada pendapatnya si A, Iya. pendapatnya si B, pendapatnya si C. Salah satunya adalah pendapat yang menyebut ini sarokun, Ada yang ini mengatakan sarakat, Syarikat. sarikat, Iya. itu kan, yang menyebut makna aliansi. Kemudian sarokun yang ini ada kaitan dengan penjarahan, pencuri, perampokan. perampok. Ada yang memang berpendapat itu kaitannya dengan keturunan Sara. Tetapi tidak muncul dalam tulisannya. Tidak ada alternatif penjabaran apa makna Sarasen dari berbagai macam pendapat itu. Tapi dikutipkan hanya satu pendapat, dan itu pun tanpa menyebutkan pendapatnya, dan itu menjadi sesuatu yang di blow up. Nggak ada alternatif lain. Namanya nggak ada. Maksud tahu di blow up. Tapi kemarin menyerang buku Pak Ali pakai nama-nama itu. Padahal nanti saya uraikan di buku saya ya. Minggu depan ya. Insya Allah. Enggak, saya uraikan hari ini. Oh iya. Jadi di sini hanya menyampaikan satu pendapat, dan itu ada di kata sarokun, para pencuri, maksudnya para perampok. Tetapi itu tidak ada penjelasan pendapatnya siapa. Dan kenapa hanya itu? Nggak ada alternatif pendapat lain, nggak ada di sini. Tidak ada. Jadi seakan-akan kalau kita sebagai pembaca langsung punya kesimpulan, oh Sarasen itu maksudnya para pencuri, para perampok dari padang pasir. Itu kan maksudnya. Iya. Berarti dia melakukan apa? Kebohongan publik. Kebohongan publik dalam persoalan ini. Dan itu menyangkut keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Kita belum bahas ke situ. Ini bicara soal apa? Kejujuran ilmiah yang seharusnya disampaikan secara utuh. Nah, dari sini kemudian, ya, saya kemudian menulisnya. Makanya di sini ada penyebutan itu. Sarasen tidak ada alternatif lain. Kecuali hanya apa? Para perampok. Para pencuri, sarokun. Disitulah kemudian saya tulis di karya ini. Sebagai apa? Jawaban. Bentuk bantahan. Ya, Nah, itu di bab 1. Tapi entah tidak dibaca atau memang sengaja tidak mau baca. Nah, coba cek ya di sini. Saya kadang-kadang apa ya? Kok ada ya seorang akademisi seperti itu? Jadi ada selected judgment. Tahu selected judgment? Sesuatu dikutip, hanya itu, yang lain disingkirkan. Iya, yang sesuai dengan hati. Yang sesuai dengan apa yang dia mau, dia kutip. Yang tidak sesuai dengan seleranya, dia buang. Iya. Dan itu tidak boleh sebetulnya cara begitu. Harus Itu dimunculkan. ketidakjujuran ilmiah itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan sebagai seorang akademisi yang diagung-agungkan di Indonesia. Di kalangan akademisi, Iya. ya Jadi di mana-mana gitu kan. Nah, saya ambilkan contoh di sini ya. Saya ambilkan contoh. Nah, ketika menyebut apa? Sarasen. Nah, saya berikan contoh Pak Edi di sini. Ketika menyebut apa? Sarasen. Saya memasukkannya pada subbab berkaitan dengan apa? Nasab kaum Sarasen dalam dokumen Santo Yohanes Damaskini. Karena di buku beliau itu menulis buku judulnya itu Perihairesion. Maksudnya kaum ahlu bidat. Para bidat kalau di kalangan Kristen disebut begitu, para bidat. Nah, di buku beliau itu sebetulnya kalau menurut Profesor Mun Inziri itu kata Sarasen itu diyakini berasal dari kata sarokun menurut beliau, ya, di buku ini. Nah, itu saya bantah. Kenapa saya bantah? Kalau benar itu berasal dari kata sarokun, seharusnya orang-orang Kristen Arab itu familiar dengan istilah sarokun. Iya kan? Iya. Saya ulangi lagi.
Kalau betul kata Saracen itu diambil dari kata Sarokun, artinya para pencuri, para perampok dari padang gurun, seharusnya tulisan-tulisan orang-orang Arab Kristen itu akrab dengan istilah Sarokun. Iya kan? Ya. Tapi faktanya, kalau kita baca tulisan-tulisan Kristen Arab sampai hari ini, tidak pernah menulis dengan istilah Sarokun, para perampok. Tapi menyebutnya dengan istilah apa? Saroyin. Nah, ini saya jelaskan. Istilah Saraken, nah ini saya sebutkan dalam tulisan Yunaninya. Dalam bahasa Yunani ternyata secara filologis dapat disejajarkan dengan istilah Saroyin dalam tradisi Arab Kristen. Saya berikan itu bukti-buktinya. Istilah Saroyin tentu saja asal-usulnya merujuk pada nama Sarah. Karena kalau ditulis dengan huruf Arab, Saroyin itu tulisannya kayak begini, Saroyin. Dan ini kalau dicari akar katanya dalam bahasa Arab, tidak ketemu. Ini berarti istilah asing yang diarabkan. Berarti Saracen itu ori. Ya. Dari bahasa Yunani. Kemudian diarabkan menjadi apa? Saroyin. Dan itu versi bahasa Arab dari tulisan Yohanes Damaskini itu begitu. Saya punya datanya, tapi ini belum saya sampaikan di edisi sekarang, nanti edisi berikutnya. Bahkan kemudian saya berikan alternatif dari beberapa cetakan versi Kristen Arab, apakah betul konsisten menggunakan istilah Saroyin, tetapi tidak ternyata. Kadang menggunakan istilah lain. Di antaranya adalah istilah, saya ambil contoh misalnya, As-Sarazaniyun. Nah, ya, jadi ada istilah lain, As-Sarazaniyun. Ada juga istilah Sarakiniyin. Jadi ada tiga bentuk ortografi. Saroyin, seperti ini bentuknya, Saroyin. Versi kedua ada istilah Sarakaniyin. Yang ketiga As-Sarazaniyun. Sarokun nggak ada. Ketiganya justru merupakan bentuk varian dari istilah Yunani, dari kata Saraken. Tidak ada bentuk tulisan Sarokun yang sebetulnya itu maknanya para perampok. Makanya saya kebingungan memahami apa yang disampaikan oleh dia mengatakan itu Profesor Muin Insiri itu. Tulisan dari sarjana modern dari Eropa. Iya, kalau seandainya betul itu berasal dari kata Sarokun, seharusnya tulisan-tulisan Kristen Arab yang sampai kepada kita itu harus ada bukti kata Sarokun itu diambil. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Berarti kita bisa memprediksi, meskipun ini most likely kalau bahasa beliau kan, mendekati kebenaran, kemungkinan besar. Ini probabilitas, tapi probabilitas yang 90%. Kalau dalam bahasa Kristen Arab, dokumen-dokumen Kristen Arab yang dapat kita akses sekarang tidak pernah muncul kata Sarokun, berarti ini fix bahwa ini bukan asli bahasa Arab. Iya, munculnya belakangan. Munculnya belakangan, kalau itu tafsiran dari kalangan revisionis. Karena apa? Itu hanya tafsiran yang tidak terkonfirmasi dengan data. Kan saya terkonfirmasi dengan data. Data apa yang dapat kita akses dari kekristenan Arab yang menyebut kata Sarokun? Nihil. Zero. Tapi malah disebutkan 3 varian. Yang pertama, Saroyin, artinya keturunan Sarah, atau Sarakaniyin, juga artinya keturunan Sarah, atau As-Sarazaniyun, maksudnya juga keturunan Sarah. Tapi di sini yang dimaksud adalah keturunan yuridis, bukan keturunan biologis. Karena bukan keturunan biologis Sarah, tapi keturunan yuridis Sarah. Bukankah Alkitab menyebutkan, oleh karena dia dari Hagar ini, aku nanti punya keturunan. Siapa yang ngomong begitu? Sarah sendiri. Maka ini bagian dari wacana masa lalu. Ini archaeology of knowledge kalau kita menggunakan teori yang dipakai oleh Michel Foucault. Jadi
ini jembatan, teori ini adalah jembatan gagasan dari Michel Foucault itu untuk mengobok-ngobok kira-kira wacana yang berlaku pada abad ke-7 itu apa maksudnya. Maka harus dihadirkan data itu. Dan ternyata maksudnya begitu. Tidak ada istilah sarokun artinya pencuri. Justru kita kalau membaca bukunya Profesor Moon Insiri ini, kita digiring pada satu wacana tunggal. Apa itu? Sarokun. Para perampok. Kan tidak nyambung. Keturunan Arab, orang-orang Arab itu orang perampok, orang kasar, seperti itulah. Nah, makanya kadang-kadang saya tuh kesulitan ya kira-kira yang disampaikan itu ada nggak yang lebih dari apa yang saya tulis? Ternyata nggak ada. Sangat miskin sekali. Sangat minim informasi. Bahkan apa yang saya tulis lebih lengkap dari apa yang dia tulis dalam bukunya ini. Iya kan? Ini kan sudah dikonsumsi oleh para netizen yang ada di Indonesia. Dan dengan merasa pongahnya ini seakan-akan karya yang sudah luar biasa. Ternyata yang dikritisi malah tulisan, gaya tulisan. Ternyata gaya tulisan dia sama juga. Ya, saya tidak tahu Pak Edi, tidak tahu menjawabnya ya. Yang jelas di sini, ini kan saya jelaskan tuh. Ini Pak Edi, perhatikan nih di halaman yang 94. Berdasarkan kajian manuskrip Arab Kristen, kita tidak menemukan satupun bukti teks terkait penanda identitas kaum Ismail kecuali hanya bentuk Arabisasi dari istilah khas Yunani yang ortografisnya tertulis saroyin dan bukan tertulis sarokun. Yang makna leksikalnya lebih tepat diterjemahkan kaum perampok. Ataupun tertulis sartiyin yang makna leksikalnya lebih umum diterjemahkan sebagai kaum timur. Dalam konteks ini istilah Yunani, saraken, ternyata bukanlah pengaruh dari bahasa Arab atau bentuk helenisasi dari kata Arab sarokun ataupun sartiyin sebagaimana pandangan para sarjana revisionis barat. Apalagi bukti internal manuskrip bahasa Yunani menegaskan adanya pengaruh episteme Arab terkait kata sarokun, ternyata teksnya memang nihil. Tidak ditemukan. Ini argumentasi saya itu membantah tulisan dari Profesor Moon Insiri yang tadi mengatakan bahwa kata Saracen itu ada yang berpendapat dari kata sarokun yang disembunyikan. Siapa yang berpendapat itu? Tidak disebutkan. Ini kejujuran ilmiah harus begini. Soalnya kalau disebutkan namanya nanti dirunut juga dari mana dia dapat kata itu. Dan itu hanya satu-satunya. Iya kan? Pembandingnya. Pembandingnya tidak ada. Bukti validasinya tidak ada. Kalau saya kan ada bukti validasinya. Tulisan Arab Kristen. Kan seharusnya merujuk pada tulisan Arab Kristen. Ada nggak yang menyebut dengan istilah sarokun? Hadirkan satu data. Akhirnya dia kemarin mengatakan jangan ambil tulisan dari Kristen. Jangan ambil tulisan dari Kristen. Kalau tidak mengambil tulisan dari Kristen, tulisan mana sekarang? Dari Barat ini. Coba kita runut. Kadang Profesor Moon Insiri itu tidak jeli. Sekarang kita lihat. Beliau mengatakan, jangan mengambil dari tulisan Santo Yohanes Damaskene. Karena itu adalah orang yang paling akhir dalam era kekristenan yang dianggap sebagai patron, ya kan? Ada yang lebih awal seharusnya. Tulisan siapa? Tulisan dari Claudius Ptolemy. Dia tidak jeli. Abad kedua itu adalah era Kristen. Bukan era pra-Kristen. Saya ulangi lagi. Abad kedua itu adalah era Kristen. Bukan era pra-Kristen. Dan Claudius Ptolemy itu menulis karyanya tahun 150 Masehi. Beliau wafat tahun 170 Masehi. Abad keberapa berarti? Abad kedua Masehi kan? Kalau abad kedua Masehi berarti Claudius Ptolemy menulis karya peta itu dari peta kuno yang dia buat itu, berarti itu era Kristen atau era pra-Kristen? Era Kristen. Era Kristen kan? Pertanyaannya, ketika dia menulis karya itu, apakah dia itu steril dari pengaruh-pengaruh Kristen? Ya enggak terpengaruh. Dan itu muncul tulisan Saracen di situ. Dia tidak jeli dengan itu. Padahal kalau dia berkata, oh tidak boleh menggunakan tulisan Yohanes Damaskene karena itu adalah istilah yang dikristenkan. Iya, ya kan? Ada misi Kristen. Kalaupun itu adalah istilah yang dikristenkan,
oleh Yohanes Damaskene karena dia mewakili teolog Kristen. Why not? Karena itu adalah wacana pada eranya, wacana pada zamannya. Dan itu mewakili semangat zamannya. Dan itu era Kristen. Pertanyaannya, kalau dibandingkan dengan Claudius Ptolemy, apakah karya Claudius Ptolemy yang menyebutkan kata Sarekeni dan ditulis pada abad kedua, itu muncul pada era pra-Kristen atau era Kristen? Iya, era Kristen. Kalau mau menafikan Kristen ya nggak bisa lah. Tidak bisa. Iya. Sekarang kita minta pertanggungjawaban. Mumpung kita bisa bersuara di ruang publik seperti ini. Hadirkan kepada saya secara pribadi data yang lebih tua sebelum era Kristen yang menyebutkan kata Sarekeni yang maknanya itu adalah perampok, dari kata sarokun, atau dari kata sarakat, atau dari kata sarakiyin yang memang berasal dari bahasa Arab. Datangkan, hadirkan data itu. Sampai ila yaumil qiyamah kesulitan mendapatkan data itu. Dan yang bisa kita hadirkan adalah data era Kristen. Mau itu eranya Santo John Damaskene, itu era Kristen. Mau eranya Epifanius, era Kristen. Mau eranya Santo Yerom, era Kristen. Mau eranya Uskup Isidore of Sivile, itu juga era Kristen. Tapi yang jelas yang saya sebutkan tadi, Uskup Isidore of Sivile, itu satu zaman dengan Nabi SAW. Menyebut Santo Yerom sebelum Nabi kita dilahirkan. Menyebut Epifanius sebelum Nabi kita dilahirkan. Tapi semua itu era Kristen. Termasuk Epifanius dan juga Claudius Ptolemy, itu abad kedua, juga era Kristen. Bahkan kalaupun menyebut satu tokoh yang juga dikenal sebagai penulis sejarah gereja, yang namanya Eusebius Al-Kaisari, atau Eusebius dari Kaisaria, itu era pra-Islam, tapi masuk kategori era Kristen generasi awal, tetap juga menggunakan istilah Sarakenei. Semuanya itu era Kristen. Dan tidak satupun menyebut memakai sarakun. Tidak ada satupun. Emangnya sarakun itu bahasa apa ya? Ini sebetulnya Pak Edi hanya merupakan pengantar. Buku yang saya tulis ini pengantar. Saya cuplikan berkaitan dengan sarkiyin, bukan sarkin, saroyin, sarakaniyin, saya sebutkan itu. Tapi itu hanya sekilas info. Nanti saya buat khusus bahas mengenai Saracen, khusus. Maksudnya bikin bukunya? Buku lebih lebih dalam lagi, tapi bukan buku ini. Supaya apa? Supaya orang paham bahwa memang kata Saracen itu ada kaitan dengan nasab. Nasabnya siapa? Nasabnya dari kaum Ismail. Bukan menunjuk pada nasabnya kaum perampok. Iya. Dan ini bukan menunjuk pada orang-orang yang hidup sebagai para penjara di padang gurun. Ini sesuatu yang tidak, apa ya, saya sulit mengutarakan dengan bahasa yang sopan Pak ini. Iya. Jadi kadang-kadang ini memang kemalasan kita, teman-teman kita ini tidak menggali dari sumber yang yang kuno. Karya-karya kuno itu tidak disentuh. Kelemahannya di situ. Bahkan saya melihat di sini itu ada sesuatu yang sepertinya memang Pak Mun Insiri, Profesor Mun Insiri itu tidak mengerti bahasa Ibrani. Dari mana saya bisa tahu? Saya menguji seseorang itu dari tulisannya. Dan sekaligus apa yang dia sampaikan. Iya kan? Dan sekali-kali dia menyebut tidak penting itu menguasai bahasa-bahasa lain itu. Bahasa-bahasa lain. Kayaknya itu adalah kendala psikologis ketika beliau mengatakan. Karena dia tidak bisa. Karena memang dia tidak bisa. Dan itu faktanya di sini. Halaman 120, dia menulis begini. Tampaknya surah 112 mengafirmasi 2 butir pertama dan menolak 2 butir terakhir. Kredo keimanan dalam surah 112, maksudnya surah Al-Ikhlas dulu. Yeah. Ini seringkali dibaca oleh para sarjana sebagai merefleksikan doktrin Taurat yang dikenal dengan sebutan, lihat di sini cara nulisnya, Sima Yisrael.
Shima. Betul enggak? Orang-orang Yahudi di Indonesia atau di Amerika atau di Israel menyebut Shima Israel. Shema. Bahasa Ibrani itu memang ada beragam lahjah. Ada yang bahasa dari dialek Ashkenazi itu menyebutnya sabos. Sabos. Kalau dialek Sephardi atau Mizrahi menyebutnya sabat. Jadi sabat itu dialek Mizrahi, sedangkan dialek Sephardi itu menyebutnya dengan istilah Ashkenazi ya, sabos. Kalau Sephardi, sabat. Itu dialek. Dan itu dibenarkan. Dan kalau ditulis begitu, itu betul. Dan kalau ditulis begitu, orang ini paham dialek-dialek bahasa Ibrani. Juga dalam dialek orang-orang Samaritan. Orang-orang dialek Samaritan itu beda dengan dialek orang-orang Yahudi. Meskipun sama-sama bahasa Ibrani. Misalnya menyebut kata Elohim. Ada yang menyebut Elohim. Nggak pakai H. Hanya itu tidak muncul. Jadi Elohim dan Elohim. Ada yang versi dari kalangan Ashkenazi menyebut Elohim. Pakai K. Elohim pakai Ki. huruf Ki. Elohim. Jadi kalau ditulis Elohim itu benar. Tapi kalau tulisan kayak begini, orang Yahudi dari berbagai tempat di muka bumi ini kayaknya nggak ada menyebut kata Shima Israel, nggak ada. Itu pakai huruf Pakai Shima Israel. Oh, Shima. Ini bukan dialek bahasa orang Yahudi Samaria, bukan dialek orang Yahudi Mizrahi, bukan dialek orang Yahudi Ashkenazi, bukan dialek orang Yahudi Valasa, bukan dialek orang Yahudi Hindustani, bukan dialek orang Yahudi Farsi. Tidak ada yang mengucapkan begini. Shima. Pakai Y itu ya. Ini kemungkinan orang Yahudi dari planet Pluto kemungkinan. Makanya di sini kok terus Shima Israel. Ini bahasa dari mana? Dari sini saya bisa menerka ini tidak mengerti bahasa Ibrani. Tak pikir ditulis dalam bahasa Ibrani tadi. Kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, mungkin saya bisa maklumi. Iya. Tapi apakah ini salah tulis? Ini kayaknya bukan salah tulis. Kalau salah tulis bisa disandingkan dengan tulisan sebenarnya Yisrael. Ini kan pakai Y, betul kan? Dibaca Yisrael, betul. Tapi kalau Shima Pakai itu nggak ada. Dalam dialek bahasa Ibrani berbagai belahan muka bumi itu tidak ada kecuali orang Yahudi yang sudah migrasi ke planet Mars. Bisa jadi ada. Iya, iya. Baik, saudara-saudaraku sekalian. Jadi pada malam hari ini Ustadz Ali memang melampiaskan ya, karena kemarin tidak puas menjawab. Jadi pada hari ini sudah masih sebagian kecil ya pertanyaan dari Profesor Bu Insiri yang dijawab oleh Ustadz Ali. Insya Allah nanti minggu depan kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Profesor Muin Siri ya, bukan pertanyaan apa yang dikritisi oleh Muin Siri ya, mereview jawaban-jawaban beliau yang sebetulnya masih banyak kendala yang tidak tepat. Iya. Jadi malam hari ini khusus ya kita membahas soal ini. Kenapa? Karena kalau tidak diluruskan akan menjadi salah terus nanti ya. Dipikir Ustadz Ali bukunya salah itu. Dikira bukunya tidak bermutu. Baik saudaraku ya, untuk para pemirsa sekalian yang ingin mendukung aktivitas dakwah kami, Anda bisa berdonasi di sebelah saya ini. Anda bisa scan barcode-nya. Kami dari Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid banyak sekali program-program ke depan yang akan kita laksanakan untuk mencerdaskan umat Islam. Doakan kami, dukung kami, dan untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah mendukung kami, baik itu dialog, baik itu seminar, debat dengan orang Kristen, dan sebagainya, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada penutup, Ustaz? Ya, yang kita bahas tadi itu hanya lapis luar soal teknik penulisan, kemudian soal repetisi, dan saya kira itu wajar. Apa yang saya lakukan itu sebetulnya
tidak menyalahi aturan dari cara penulisan standar akademik. Dan hal yang serupa juga dilakukan oleh Profesor Muin Inziri dalam bukunya ini. Jadi siapapun yang mencoba untuk mengkritik tulisan saya hanya karena persoalan style dari tulisan itu menyebutkan nama sang tokoh berulang-ulang tapi ditambah tanggal lahir dan wafat terus diulang, saya kira itu bukan sesuatu yang naif. Kenapa? Karena hal yang sama dilakukan oleh para ahli yang lain, termasuk Profesor Muin Inziri. Dia tidak sadar yang dilakukan itu sama seperti yang saya lakukan. Menampar mukanya sendiri. Menampar mukanya sendiri, itu bahasanya Pak Edi, bukan Kasar. bahasa saya. Ya. Yang kedua repetisi. Repetisi itu nggak ada masalah. Yang jelas apa? Yang penting bagaimana itu diuraikan tapi ada konteks yang lain. Iya. Beliau juga sama. Melakukan hal yang Diulang-ulang sama. tadi hampir sama. Diulang-ulang. Kopinya juga sama. Iya. tadi, mirip. Bahkan tadi sudah kita berikan bukti konkretnya kan. Kalimatnya sama. Kalimatnya seperti itu. Dan kalaupun yang kita bahas pada malam hari ini hanya lapis luar, belum bicara mengenai apa itu sumber primer, apa itu sumber sekunder. Karena kalau saya bicara soal itu, ini konteksnya adalah filologi, bukan konteks historian. Dan tentu saja kita memiliki sesuatu yang ada yang bisa dikatakan meeting point, tapi sekaligus tidak boleh disama-samakan. Jadi mereka harus tahu, judul yang saya tulis kan jelas itu, Filologi Yudeo-Arab. Kalaupun ini judulnya polemik nasab dalam tradisi Islam dan Kristen, supaya orang paham bahwa pembahasan nasab ini bukan hanya bicara soal Islam, Iya. tapi bicara soal Kristen, Judulnya- tapi konteksnya filologi Yudeo-Arab. Iya, judulnya kemarin dipermasalahkan. Iya, dan apakah ini menyalahi? Ya orang yang cerdas pasti tidak ngomong begitu. Iya. Iya kan? Apa yang menjadi masalah? Bahkan yang bukan halaman ya, yang bab ketiga, bab keempat, kayaknya Belum baca. belum baca. Bahkan di situ saya berikan contoh-contoh konkret bagaimana episteme, cara berpikir orang Syria dengan cara berpikir orang Arab itu 11-12. Karena diwakili oleh episteme bahasanya, rumpun Semitik. Ini yang disebut Semitic rhetoric. Retorika bahasa Semitik itu begitu. Dan itu digali dari apa? Dari teks. Saya tunjukkan teksnya itu dalam bahasa Syriak seperti ini. Pasti nggak dibaca. Kenapa? Kemungkinan, saya hanya bicara kemungkinan, most likely. Kalau ini diuraikan, ada kondisi psikologi. Karena beliau kan mengajar di teologi Katolik. Kalau ini sampai dibahas, ini kan sebetulnya mengkritik teologi Kristen. Ya, dia kemungkinan tidak bisa, Ngajar. ya nggak tahu saya. Tadi ada kalimat tidak bisa makan. Ya, begitulah Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua para netizen. Baik. Demikian saudaraku sekalian ya. Jadi pemaparan Ustadz Ali ini untuk meluruskan dan untuk para pemirsa sekalian yang belum paham apa yang kami diskusikan, silakan Anda putar hasil dari bedah buku Filologi Judeo-Arab yang kami lakukan di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta kemarin bersama Profesor Muin Inziri. Memang durasinya panjang ya, hampir 3 jam. Jadi Anda bisa lihat, tonton kembali video itu dan Anda bisa menonton video ini. Supaya apa? Kalau Anda langsung menonton video ini pasti Anda kebingungan. Jadi Anda harus menonton dulu video di mana kami melakukan pertemuan dengan Profesor Muin Inziri hari Jumat kemarin di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ya dari pihak kampus yang sudah bersedia memfasilitasi kedatangan kami, termasuk bedah buku dari Ustadz Menachem Ali. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.